Yo, hello guys. Bertemu lagi bersama saya, Adam Kaze. Kali ini saya akan membahas tentang insertion sort dengan studi kasus, contoh ascending tanpa inputan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Apa itu insertion sort? Salah satu algoritma pengurutan data. Jadi, insertion sort itu adalah sebuah algoritma pemrograman yang digunakan untuk mengurutkan data. Jadi misal ada beberapa data yang isinya bernilai acak, kita urutin tuh dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, gitu. Lanjut, dilakukan dengan membandingkan setiap elemen data satu persatu, dimulai dari elemen kedua hingga elemen terakhir. Nah, ini kayak yang bingung nih. Jadi, misalnya ya, saya punya studi kasus, saya punya 4 data. 4 data yaitu nilai UAS. Jadi nilai UAS di 4 pelajaran. Nah, kan ada acak tuh. Ada misalnya si pelajaran pertama nilai 80, pelajaran kedua nilai 90, pelajaran yang ketiga nilai 70, pelajaran keempat nilai 100. Oke. Terus kita urutin. Kan acak nih awalnya. 80, 90, 70, 100. Turutin dari yang paling kecil, yaitu ascending. Ascending itu artinya dari paling kecil ke paling besar, sedangkan descending dari besar ke kecil. Gitu. Oke, jika ditemukan data yang lebih kecil dari elemen yang sedang dibandingkan, maka data tersebut akan disisipkan ke posisi yang sesuai di depannya. Oke, jadi sesuai yang tadi saya bilang, misal ada 4 data nih, 80, 90, 70, 100. Di sini kan diketahui dimulai dari elemen kedua, ya kan, hingga elemen terakhir. Berarti dari elemen kedua nih, si 90 ini lebih kecil daripada 80 kan? Kalau misal lebih kecil, dia akan melakukan pertukaran, disisipkan elemennya ke sini gitu. Oke. 90 lebih kecil daripada 80 gak? Enggak. Berarti lanjut ke data selanjutnya, yaitu data ketiga. Di elemen ketiga data ini dibandingkan ke elemen kedua dulu. 70 lebih kecil daripada 90 gak? Kalau misal lebih kecil, maka dia akan ditukar. Begitu. Lalu, 70 lebih kecil daripada 80 gak? Lebih kecil lagi kan? Daripada 90 dia lebih kecil lagi. Berarti 70 bakal disisipkan ke data pertama. Jadi urutannya udah berubah tuh. 70, selanjutnya 80, selanjutnya lagi 90. Gitu. Bakal ngegeser gitu. 80 sama 90 bakal ngegeser. Dan si 70-nya bakal di sini. Lalu, data terakhir, yaitu data keempat. 100 lebih kecil daripada 90 gak? Ini kan udah jadi 90 nih. Enggak, oke. 100 lebih kecil dari 80 gak? Enggak, oke. 100 lebih kecil dari 70 gak? Enggak, berarti dia stay di sini. Nah, ini udah berurut nih, 70, 80, 90, 100. Gitu. Lalu melibatkan iterasi melalui seluruh data. Dan pada setiap iterasi, data akan disisipkan ke posisi yang tepat sesuai dengan aturan pengurutan yang dicantumkan. Oke, simpel lagi nih. Data yang mau dibandingkan, itu harus dibandingkan dengan data min 1 ini dulu. Ini kan 3. Data ketiga itu dibandingkan dengan data min 1 yaitu data kedua. Lalu dibandingkan lagi dengan data min 1 nya lagi. Gitu. Oke, kita lanjut. Analogi. Analogi yang dapat digunakan untuk memahami insertion sort adalah proses pengurutan kartu remi. Teman-teman udah pernah belum sih main kartu remi? Atau ngelihat orang lain lagi main kartu remi? Nah, jadi di dalam permain kartu remi itu, sebelum kita memainkan kartu, pasti kartunya itu akan dikocok dulu, lalu dibagikan sama rata ke pemain satu dengan pemain lain. Misalnya dibagi sama 7 kartu. Maka pas si pemain membuka kartu-kartu tersebut, akan tersusun secara acak. Nah, contoh seperti ini. Lihat gambar ini. Di sini terlihat bahwa kartu-kartu tersebut tidak tersusun dari A
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, seperti itu. Tapi masih dalam bentuk acak. Nah, tugas si pemain kartu biasanya nih di awal-awal, mungkin bagi yang pernah main, nyadar ataupun gak nyadar, kalian pasti bakal ngurutin kartunya dulu. Karena pasti gak enak gitu lihat ya kalau dalam bentuk acak, ya kan? Nah, pengurutan tersebut biasanya menggunakan algoritma insertion sort. Nih contohnya, seperti ini. Nih contohnya. Jadi, kartu kedua nih akan dibandingkan dengan kartu sebelumnya. Misalnya nih, si kartu yang data kedua tuh 7. Data kartu pertamanya 6. Itu kan data terurut. Lalu kartu ketiganya 2. Nah, si 2 itu dibandingin dulu nih pasti sama yang sebelumnya 7. Kalau misalnya 2 sama 7 lebih kecil 2, nanti dia bakal disisipkan. Tapi sebelum itu, bandingkan dulu dengan data sebelumnya lagi. Lebih kecil lagi gak? Sama 6. Ternyata lebih kecil lagi, maka 2 itu akan disisipkan ke paling pojok, ke kartu pertama. Jadi kartu pertamanya kan pasti 2, kartu keduanya 6, kartu ketiga 7, dan seterusnya. Kita akan melakukan hal tersebut, membandingkan satu persatu kartunya. Nah, itulah algoritma insertion sort. Membandingkan setiap kartu satu persatu, dimulai dari kartu kedua hingga kartu terakhir. Jika menemukan kartu yang lebih kecil dari kartu yang sedang dibandingkan, kita akan menyisipkan kartu tersebut ke posisi yang sesuai di depannya, ya kan? Proses ini akan terus berlanjut hingga seluruh tumpukan kartu terurut secara teratur. Begitu. Kita lanjut. Manual. Oke, jadi sesuai deskripsinya, dia itu dimulai dari data kedua, lalu dibandingkan ke data sebelumnya. Nih, kita lihat. Saya memiliki 9 buah data. Datanya itu mulai dari 23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, dan 7. Nih, data awalnya 23, 17, 3, 14, dan seterusnya sampai 7. Di iterasi pertama atau iterasi awal, dia datanya tidak dibandingkan dulu. Jadi datanya tetap, karena I-nya itu di indeks 0, indeks pertama di sini. Karena kan indeks sebelumnya kan nggak ada tuh, kosong. Di sebelum angka 23 ada gak datanya? Nggak ada, maka di iterasi pertama dia datanya tetap. Lalu masuk ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, data kedua ini dibandingkan dengan data pertama. 17 dibandingkan dengan 23. Lebih kecil mana? 17 kan? Maka di iterasi ketiga terlihat tuh datanya ditukar. Sudah ditukar. Terjadilah pertukaran, bukan pertukaran, lebih ke penyisipan data, karena datanya itu setelah ditaruh di sini, data yang awalnya data pertama, maka akan geser ke data kedua, dan data kedua akan menjadi data pertama, seperti itu. Tuh, 17 ke sini dan 23, yang 23 harusnya di sini dia geser. Oke, lanjut ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, 14 data ketiga nih dibandingkan dengan data sebelumnya dulu, 23. Gitu. 14 sama 23 lebih kecil yang mana? 23 kan? Maka dia nanti akan tukar. Akan disisipkan ke sini. Tapi sebelum itu, cek dulu ke data sebelumnya lagi. Sampai data paling ujung nih. Data pertama nih. 14 sama 17 kecil yang mana? 14 kan? Maka data 14 ini, data ketiga, akan disisipkan ke data pertama. 14. Terus yang 17 sama 23 geser ke samping. Geser samping. Tuh. Jadi urutannya sekarang 14, 17, dan 23. Begitu. Nah, di iterasi keempat nih, yaitu data keempat dibandingkan dengan data sebelum-sebelumnya. Data ketiga dulu, yaitu 23. Si 6 lebih kecil daripada 23 gak? Ternyata lebih kecil nih, maka nanti dia akan disisipkan sini. Terus 6 itu lebih kecil daripada 17 gak? Lebih kecil lagi. 6 lebih kecil daripada 14 gak? Lebih kecil lagi, maka 6 ini akan disisipkan ke yang paling pojok, ke data pertama. Dan 14, 17, dan 23 nih, data 1, data 2, data 3 akan digeser lagi ke sampingnya. Nah, ini nih, di iterasi kelima nih kelihatan. 6 pindah ke sini, 14, 17, 23 geser. 14, 17, 23.
dan seterusnya hingga data terakhir akan terjadi seperti itu terus. Dan akhirnya, ini akhirnya nih, atau iterasi ke-9, iterasinya tuh selalu sesuai dengan jumlah data ya. Misalnya jumlah datanya 9, maka terdapat 9 kali perulangan atau 9 kali iterasi. Data hasil akhirnya sudah terurut 1, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, dan 23. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena kalian udah ngerti deskripsinya, analoginya, dan manualnya, kita akan masuk ke programnya. Let's paint the screen with code. Oke, saya sudah membuat programnya. Dimulai dari seperti biasa, include IO stream untuk batasi LAN dan using namespace std. Nah, lalu di sini integer main. Pertama, kita deklarasiin dulu nih, jika n-nya itu 9. Tadi kan ada 9 data tuh. Kita gunakan konstan, jadi datanya itu 9. Nanti kedepannya nggak bakal bisa berubah. Lalu, nih, data isinya kita menggunakan array 1 dimensi, array batasnya 9, isinya 23, 17, 14, 6, 13, 19, 1, 5, dan 7. Ya, sama seperti tadi. Lalu saya menggunakan for looping 1 dimensi ini. Di sini saya menggunakan for. Jadi saya akan menampilkan dulu nih data sebelum dilakukan pengurutannya seperti apa. Nanti dia bakal tampil di konsolnya. Data ini yang akan tampil karena sebelum dilakukan pengurutan. Dan nanti sesudah dilakukan pengurutan, saya akan tampilkan lagi dengan looping 1 dimensi for yang sama. Gitu. Nah, disinilah terjadinya insertion sort. Nah, pada insertion sort ini, selama si K-nya itu kan awalnya 0 tuh, kurang dari sama dengan N, berarti sampai 9, ya kan? Kurang dari sama dengan. Lalu I ini sama dengan K, jadi isinya I itu nanti isinya K juga. Setelah itu kita deklarasiin lagi bahwa variabel X itu berisi nilai array ke I. Misal awalnya indeksnya 0 nih, kan 0. Berarti indeks pertama, nilai pertama 23. Berarti X-nya awalnya 23 gitu. Selama I lebih dari sama dengan 0 dan nilai A atau nilai array ke I-1. Tadi di deskripsi sudah saya bilang datanya itu pasti dibandingkan dengan data -1, ya kan, data sebelumnya. Array A-1 lebih dari X. Jadi data X itu tuh data yang dipilih nanti. Misalnya data kedua kan dibandingkan dengan data sebelumnya gitu. Lalu terjadilah penyisipan si X itu. Nah, setelah itu sudah dilakukan pengurutannya. Oke, daripada mumet, kita coba. Jadi caranya, kalian buka file explorer kalian masing-masing, lalu arahkan ke directory di mana file kalian disimpan. Di sini tertera nih direktorinya. Saya menyimpannya di download, diisi di download. Nah, ini tertera kan file. Maka klikkan di bagian kosong, lalu open in terminal. Jadi kita buka terminal di directory ini, di download ini. Bisa kita close. Nah, sekarang kita akan melakukan kompilasi dulu ya, dari programnya ke file outputnya, yaitu file exe. Seperti biasa, G++, nama filenya insertion sort.cpp. Nih, nama filenya dari sini ya. Sesuai penamaan file yang kalian berikan ke program kalian masing-masing. Lalu min-o. Nah, di sini kita bisa buat tuh nama file exe-nya serah bebas nama file outputnya. Min output, min-o. Saya mau namain insert.exe. Nah, enter. Kalau udah kayak gini artinya sudah berhasil terkompil. Lalu cara manggilnya gimana? Gampang. Kita klik dulu biar bersih layarnya. Nah, cara manggilnya //
insert.exe. Nah, tampil kan? Nih, sebelum melakukan pengurutan, data pasti sama nih. 23, 17, 14, 6, saya perbesar dikit. Nah, ya kan? 10, 1, 5, 7. Ya kan? Setelah itu, sesudah dilakukan pengurutan, maka akan tampil seperti ini. 1, 6, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, dan 23. Nah, seperti itu. Kita udahi. Clear. Jadi intinya di sini. Inilah program insertion sort-nya. Oke, kita lanjut. Pseudocode ya? Sama kan? Deklarasi variabelnya n dulu, ada i, ada k, ada x, ada an, itu integer. Ada i, ada k, ada x, ya kan? Lanjut. Description-nya juga sama tuh. Jadi print dulu, ini looping sekali, terus insertion sort-nya, lalu sesudah dilakukannya print lagi. Tuh. Berikutnya, algoritma juga sama nih. Jadi si i-nya itu yang awalnya 2, kan data dimulai dari elemen kedua. Selama i kurang dari sama dengan n, jadi si 2-nya itu kalau masih kurang dari batasnya, kurang dari jumlah total tadi kan 9 tuh. Kalau 2 masih kurang dari sama dengan 9, kerjakan baris 3 sampai dengan 10. Itu. Lalu x-nya itu berisi data ke i. Ya kan? X-nya itu berisi data ke 2. Data ke 0 sama dengan x. Wah. Lalu j itu isinya 1 min i. Lalu selama x kurang dari data ke i, kerjakan baris 7 sampai dengan 9 data ini. Nah, seperti itulah algoritmanya. Cukup sampai di sini pembelajaran tentang insertion sort-nya. Semoga teman-teman semua yang mengerti. Keep study and enjoy the result. Bye-bye.